Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru yang dapat kita nikmati, bahkan menjadi pertolongan bagi kita dalam menghadapi berbagai rupa-rupa kehidupan sepanjang hari ini, dan kita akan mengawalinya bersama-sama dalam Bread of Life, belajar firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan anugerah yang baru. Kami dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan dan menjadi pertolongan bagi kami dalam menghadapi berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang akan kami jalani. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 4 ayat 10 hingga 20. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga 20. LAI berikan judul di sana, terima kasih atas pemberian jemaat. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, yaitu Tuhan mengubah diri kita. Tuhan mengubah diri kita. Seorang ibu yang sudah lanjut usia, dia diajak untuk pindah oleh putrinya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Karena sang suami baru saja meninggal, dia tinggal seorang diri di rumah di kota tersebut yang terpisah jauh dari putrinya. Maka putrinya kemudian mengajak sang ibu ini
untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ibu ini meskipun dia meninggalkan sahabat-sahabat dan kerabatnya untuk datang tinggal di kota yang baru, dia merasakan satu sukacita yang besar. Dia percaya bahwa ini adalah rancangan Allah yang baik, yang indah bagi dia. Allah pelihara aku. Kalau aku tinggal di kota yang lama, aku seorang diri. Jadi ibu ini meskipun dia tinggal jauh dari sahabat-sahabatnya, dari kerabatnya, dari teman-teman komunitas gerejanya, untuk tinggal bersama dengan putrinya di kota yang baru, ibu ini merasakan sukacita. Dia percaya akan pemeliharaan Allah. Tetapi dengan berjalannya waktu setelah 6 bulan, ibu ini mulai dia berkeluh kesah. Ibu ini mulai bersungut-sungut. Dia merasa bahwa aku tidak punya teman. Aku tidak punya saudara di kota ini. Aku kesepian. Bahkan kalau aku mau ke gereja, gerejanya jauh dari rumah putriku. Ibu ini mulai meragukan, apakah benar rancangan Allah yang dia jalani sekarang ini mendatangkan kebaikan bagi diri. Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon mengatakan demikian. Mencukupkan diri adalah berkat dari surga, karena itu harus dikembangkan. Menarik. Mencukupkan diri adalah salah satu berkat dari surga. Karena itu sikap ini harus dikembangkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Belajar dari pengalaman kehidupan Paulus dari kitab Filipi yang kita baca. Paulus mengatakan demikian di dalam ayat ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang mengirimkan bantuan kepadanya ketika ada di dalam penjara. Maka Paulus menceritakan kehidupan di mana dia sebelum menerima bantuan dari jemaat di Filipi bukanlah satu hal yang mudah. Dia hidup dalam kekurangan. Tetapi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, dikatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini menarik. Paulus hidup di dalam penjara. Paulus terpisah dari sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang mengasihi dan dikasihinya. Paulus berada dalam kondisi kesehatan yang tidaklah baik. Bahkan dia berada dalam ancaman hukuman mati dari pemerintahan Romawi. Tetapi di dalam berbagai tantangan, kesulitan, keadaan yang begitu tidak baik, Paulus belajar mencukupkan diri. Artinya, Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang dia alami sekarang ini, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan untuk menjalani hari demi hari kehidupan yang dia nikmati, jalani setiap hari. Maka dikatakan dalam ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak mengubah keadaan Paulus untuk dibebaskan dari penjara, untuk kemudian berkumpul dengan sahabat dan kerabat yang dikasihinya, disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Tidak.
tetapi Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya, pertolongannya, pemeliharaannya, kekuatannya kepada Paulus. Maka Paulus katakan, aku belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu, saudara, Sobat Messenger, hari ini kita mungkin berada dalam keadaan yang tidak baik. Berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Kita merasa bahwa keadaan kita sekarang tidak baik-baik saja. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada kebimbangan, keraguan. Kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, kita menjalani kehidupan tanpa semangat. Ketika kita belum belajar mencukupkan diri, maka kita tidak dapat menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Menarik, ya. Ketika kita belum belajar mencukupkan diri, kita tidak dapat menikmati segala sesuatu yang baik yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Karena kita hanya berfokus kepada masalah, keadaan kita, dan kita melupakan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita, tetapi Allah pasti akan mengubah diri kita dengan berkat yang dicurahkan, sehingga kita sanggup melalui segala perkara. Sama seperti Paulus, Tuhan tidak mengambil duri dalam dagingnya. Tuhan tidak kemudian membebaskan Paulus dari penjara. Tetapi Paulus dalam segala keadaan yang dia hadapi, dia mengubah sikap hidupnya dengan belajar mencukupkan diri. Percaya Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang dia perlukan. Tuhanlah yang pelihara dalam segala situasi. Mengucap syukurlah senantiasa. Demikian Paulus nasihatkan kepada kita semua. Artinya kita mempercayai Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika sang ibu yang di awal cerita tadi, dia belajar untuk mencukupkan diri atas segala yang dia hadapi, alami. Dia belajar mengucap syukur. Segala keadaan yang dia alami, yang awalnya dia mulai berkeluh kesah, bersungut-sungut dan tidak semangat, ketika dia diingatkan kembali untuk belajar mencukupkan diri. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dia mengucap syukur setiap hari. Dia tampil dengan penuh sukacita, penuh senyum dan ramah tamah. Hingga satu hari ada seorang yang datang kepada dia dan meminta ibu ini menjadi rekan doa, saling berbagi pengalaman kehidupan. Dia melihat ibu ini penuh sukacita. Meskipun keadaan itu begitu sulit, dia ingin tahu dan dia punya pengalaman yang sama. Bahkan ibu ini kemudian satu hari ada seseorang yang menawarkan tumpangan untuk berangkat ke gereja bersama-sama. Ketika dia melihat ibu ini begitu antusias, rindu beribadah dan bersekutu dengan jemaat Tuhan, maka ada orang tergerak hatinya untuk bersama-sama berangkat ke gereja. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita. Bahkan di saat-saat kita di dalam keadaan yang berbeban berat,
Tidak selalu Tuhan akan mengubahkan keadaan kita, tetapi Tuhan pasti akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam segala perkara, karena Dia berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dalam segala perkara yang kami hadapi, segala keadaan yang kami alami, kami jalani. Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan kami. Bahkan ketika masa-masa berat itu hadir dalam kehidupan kami, keluh kesah, sungut-sungut, dan berbagai kesulitan, kesepian, kesedihan, kami belajar mempercayai bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan pasti mengubah diri kami menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang penuh sukacita, belajar mencukupkan diri. Karena dalam segala perkara Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk sanggup melaluinya. Ajar kami ya Tuhan, di dalam hari demi hari yang kami jalani, para sobat messenger, kami mungkin ada saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Keadaan yang di luar pengharapan dan impian kami. Kami berbeban berat, kami mengalami satu sakit penyakit, kami mengalami pergumulan di dalam relasi, kekecewaan, kemarahan. Tapi kami percaya Tuhan ubah diri kami menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, dan belajar untuk mencukupkan diri, belajar mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami, karena Tuhan melimpahkan kekuatan kepada kami hari demi hari, sehingga kami sanggup melalui berbagai pergumulan kehidupan para sobat messenger dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk gereja-gereja di mana kami berjemaat, khususnya GKM Kenari, berikan hikmat bijaksana, kesatuan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus, komisi, bahkan setiap jemaat. Kami hidup dalam komunitas yang saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika situasi keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami punya saudara-saudara seiman, sama seperti jemaat di Filipi yang memberikan pertolongan bantuan kepada Paulus. Demikian juga kami belajar untuk mengasihi, memperhatikan, dan memberikan pertolongan bantuan kepada saudara-saudara kami seiman, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan bagi para guru yang mengajar, mendidik generasi muda Indonesia, sehingga pada bidang pendidikan ini bukan semata-mata ilmu pengetahuan saja dan keterampilan yang dibagikan, tetapi satu sikap hidup, gaya hidup yang penuh kasih, penghormatan dalam keberbedaan, toleransi, dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga boleh terbentuk generasi muda Indonesia yang sungguh-sungguh cinta sesama, saudara setanah air, cinta bangsa dan negara, cinta Tuhan, dan dalam kehidupan yang dijalani selalu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berkati sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, sungguh melalui pendidikan ini
bangsa dan negara kami ini. Tuhan pimpin menuju kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga dalam segala situasi keadaan, terus menjadi pribadi yang tangguh, karena kekuatan dari Tuhan dilimpahkan kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan kita di dalam masa-masa sulit. Tetapi Dia mengubahkan diri kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, karena anugerahnya, kekuatannya dilimpahkan kepada kita setiap saat dalam menghadapi berbagai perkara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.